Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kemedoid. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang algoritma Kemedoid. Perkenalkan, nama saya Hendry Aprianto. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma Kemedoid. Kita mulai dari penjelasan data mining. Jadi apa itu data mining? Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang besar. Dalam proses ini kita seringkali memanfaatkan beberapa metode seperti matematika, statistika, dan pemanfaatan teknologi AI. Terus teknik yang biasa digunakan pada proses data mining ini ada beberapa, yaitu teknik yang pertama adalah predictive modeling. Teknik ini memiliki dua teknik, yaitu value prediction dan classification. Terus teknik database segmentation. Teknik ini akan melakukan database partitioning menjadi beberapa segmen, record, atau cluster yang selaras. Terus ada teknik link analysis. Teknik ini akan membuat hubungan dari sekumpulan record pada database dengan record pada individu. Terus ada teknik deviation detection. Teknik ini akan mengidentifikasi outlier atau data asing yang mengekspresikan suatu deviasi terhadap ekspektasi yang sebelumnya telah diketahui. Terus ada teknik clustering. Teknik ini akan mengklasifikasikan data sesuai kriterianya. Terus ada teknik decision tree. Teknik ini adalah teknik generasi selanjutnya yang mana merupakan model prediktif yang bisa digambarkan sebagai atau menyerupai sebuah pohon. Terus ada teknik nearest neighbor. Teknik ini akan memprediksi pengelompokan yang merupakan teknik paling tua dalam aktivitas data mining. Pada video kali ini, kelompok kita akan menggunakan teknik clustering dan akan menggunakan algoritma Kemedoid. Jadi apa itu Kemedoid? Kemedoid adalah algoritma cluster non-hierarki yang merupakan varian dari algoritma K-means. Dan algoritma Kemedoid ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan dari K-means yang sensitif terhadap outlier. Kemedoid ini menggunakan metode pengelompokan partisi untuk mengelompokkan sekumpulan N objek menjadi sejumlah K cluster. Algoritma ini menggunakan objek yang mewakili sebagai sebuah cluster, dan objek yang mewakilinya disebut medoid. Untuk penerapan contoh metode Kemedoid ini, kita akan menggunakan data yang ini. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah cleaning data. Di tahap ini kita akan menghapus data-data yang tidak relevan atau tidak valid. Seperti contohnya, di sini ada data yang tidak memiliki data tentang jenis tanaman. Oh iya, data yang akan kita olah
di sini dalam penerapan Kamedoid ini kita akan menggunakan data tentang tanaman. Ini adalah nama tanaman, terus ada keterangan tanamannya, terus ada jenis tanaman, dan ini jumlah stok tanaman. Data ini akan kita gunakan untuk contoh kasus penerapan algoritma Kamedoid. Di cleaning data ini karena data yang nomor 16 ini tidak memiliki data tentang jenis tanaman, maka kita akan menghapusnya. Terus tahap selanjutnya ada tahap transformasi data. Di tahap ini kita akan mengubah data-data yang akan kita olah menjadi angka. Karena dalam proses menggunakan algoritma Kamedoid ini menggunakan data numerik. Data ini, data keterangan tanaman sama jenis tanaman, akan kita ubah menjadi data numerik seperti ini. Ini untuk keterangannya. Terus untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke tahap normalisasi data. Pada tahap ini kita akan mencari nilai minimal dan maksimalnya. Di Microsoft Excel ini cukup menggunakan rumus min sama max. Terus min sama max Terus pada tahap selanjutnya kita akan memasuki tahap normalisasi data untuk mencari nilai minimal dan maksimal. Pada tahap ini kita akan mencari nilai minimal dan maksimal dari keterangan tanaman, jenis tanaman, dan jumlah stok. Maka hasil yang didapatkan adalah ini. Terus kita akan memasuki langkah selanjutnya di normalisasi data menggunakan rumus ini. Data dikurangi data minimal terus dibagi data maksimal dikurangi data minimal. Maka hasil yang didapatkan akan seperti ini. Ini maksudnya data ini didapat dari data ini dikurangi data minimal yang tadi mana ya? Yang ini. Maka akan didapatkan hasil ini. Begitu juga seterusnya untuk kolom-kolom yang lainnya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan algoritmanya. Di tahap ini kita akan melakukan perhitungan manual. Perhitungan manual ini maksudnya kita tidak menggunakan tools bantuan yang memang khusus untuk mengolah data seperti RapidMiner dan sebagainya. Jadi di sini kita hanya menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama, kita akan memindahkan data hasil normalisasi tadi ke sheet baru seperti ini. Jadi ini adalah data hasil normalisasi.
Terus kita akan menentukan jumlah klaster yang akan kita gunakan. Pada video ini kelompok kita menggunakan K2. Terus langkah selanjutnya kita akan memilih medoid awal sebanyak K dari N data. Karena di sini kita menggunakan K2A, jadi data atau objek yang kita gunakan hanya 2, yaitu objek 18 dan 19. Yang ini. Data objek yang akan kita gunakan adalah objek yang ini. Dipindahkan ke sini untuk menjadi medoid. Terus langkah selanjutnya kita akan menghitung jarak objek ke medoid sementara. Kita akan menggunakan rumus SQRT. Terus dikasih medoid keterangan tanaman dikurangi objek keterangan tanaman dipangkatkan 2. Ini maksudnya medoid objek. Medoid ini dikurangi medoid yang ini terus dipangkatkan 2. Terus begitu juga untuk kolom-kolom selanjutnya. Medoid jenis tanaman akan dikurangi objek jenis tanaman. Medoid stok objek akan dikurangi medoid jumlah stok akan dikurangi objek jumlah stok dan dipangkatkan 2. Medoid ini akan dikurangi objek yang ini. Medoid jumlah stok ini akan dikurangi objek jumlah stok yang ini. Maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Ini adalah hasil perhitungan jarak objek ke medoid sementara. Langkah selanjutnya kita akan menghitung jarak terdekat dari objek ke medoid sementara. Pada tahap ini kita akan menggunakan rumus min jarak awal jarak akhir. Maka data ini yang akan didapatkan. Potong. Gas. Data ini kita bukan data yang ini. Kita akan menggunakan rumus min, terus dikasih nilai jarak awal ini yang ke-1 jarak awal, terus dikurangi jarak awal jarak akhir. Terus ini adalah jarak akhirnya. Maka akan didapatkan hasil pada kolom kedekatan ini ke bawah. Seperti ini. Ini adalah jumlah kedekatan didapat dari semua data di atas ini. Terus langkah selanjutnya kita akan menentukan anggota klaster terhadap medoid sementara. Di tahap ini kita akan menggunakan rumus if terus cos 1 min
cos 1, cos 2, terus titik 1 titik titik 1, terus titik koma 1 titik koma 2. Maka akan didapatkan hasil yang ini. Ini maksudnya kita menggunakan rumus if, terus dikasih cos 1, terus dikasih min cos 1 sama cos 2, terus titik 1 titik, terus titik koma 1 titik koma 2, maka akan mendapatkan hasil yang ini, yang ini. Itu untuk langkah kelima. Selanjutnya langkah ke-6, kita akan melakukan iterasi medoid. Di langkah ini kita akan melakukan hal yang sama seperti untuk data ini, cuma dengan objek yang berbeda. Di sini kita menggunakan objek ke-1 dan ke-2 yang ini, terus dipindahkan ke sini. Terus kita akan melakukan langkah yang sama seperti menghitung jarak, terus jarak objek ke medoid, terus ini untuk klasternya, ini untuk jumlah kedekatan. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menghitung total simpangan. Di langkah ini kita akan mencari selisih antara jumlah kedekatan medoid baru dengan jumlah kedekatan medoid lama. Jadi di langkah ini kita akan menggunakan jumlah kedekatan medoid baru yang ini dikurangi jumlah kedekatan medoid lama yang ini. Maka hasil yang selisih yang akan didapatkan adalah yang ini dengan nilai 2,545. Karena hasil pengurangan cos pada percobaan ini sudah lebih dari 0, yaitu 2,545 ini, maka proses clustering akan berhenti pada tahap ini. Tapi jika selisih yang didapatkan kurang dari 0, maka kita harus mencari medoid baru lagi hingga mendapatkan selisih kedekatan antara medoid baru dan medoid lama lebih dari 0. Dan kesimpulannya hasil cluster adalah pada percobaan pertama. Dan mungkin sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.